Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur saudara-saudaraku sekalian pada saat pagi hari ini, terutama jemaat Rukun Niaga Kalimas yang berada di rumah masing-masing. Saya percaya walaupun kita dibatasi oleh jarak, kita tidak ada di tempat yang sama, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita pada saat pagi hari ini, saudara dan saya. Tidak terasa saudara, pada hari ini Minggu, kita sudah 7 minggu melakukan ibadah lewat media sosial. Saya percaya kami beserta pelayan serta saudaraku yang ada di rumah tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian penyembahan. Yang kusembah hanya Yesus. Haleluya. Fokus pada ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau masing-masing Tuhan, kami rindu Yesus ada dalam hadirat-Mu. Allah yang baik, Allah yang agung. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami rindu Tuhan ada di satu atap yang sama bersama saudara-saudara kami seiman, memuji memuliakan
lembutkan hati kami Tuhan, dan ampuni kami Yesus. Kami tetap layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab kami muliakan Engkau pada saat pagi hari ini Yesus. Engkau sudi kiranya ada di tempat ini Tuhan. Bapak yang baik, oh glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan Engkau ya Bapa. Allah yang dahsyat, Raja di atas segala raja, bagi hidup kami anak-anak-Mu Yesus. Berkaryalah Tuhan bagi setiap kami. Oh rindu kami kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kembali kita mau angkat pujian ini sekali lagi, nanti Saudara David berdoa ya pujian. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberikan berkat tiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini menuju siang di hari Minggu yang cerah Tuhan, kami bisa datang padamu Tuhan, beribadah seperti biasa Tuhan.
itu bukanlah sebuah ritual mingguan Tuhan, tapi inilah cara kami membuktikan bahwa kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Dengan situasi yang tidak menentu Tuhan, dengan situasi yang berbeda dari waktu-waktu kami sebelumnya Tuhan, kami berusaha tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap berupaya bersyukur Tuhan, memuji dan menyembahkan nama-Mu Yesus. Amin. Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami penyertaan lebih daripada yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Jika pagi hari ini Tuhan kami di rumah kami masing-masing atau pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan membuat ibadah online Tuhan, biarlah Tuhan sarana ini menjadi persekutuan yang agung menuju Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami terima dengan Engkau Tuhan dengan baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, multimedia, hingga hamba-Mu yang nanti membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing menggunakan internet Tuhan. Biarlah sarana-sarana teknologi ini membantu kami untuk memuji, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap untuk memuji dan mengangkat nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau tetap memuji memuliakan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena kita tahu apapun yang terjadi saudara-saudaraku, Amin. Dia adalah sumber kesenangan sukacita kita. Kita angkat satu pujian kita. Hatiku senang, hatiku girang. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku riang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan. Bebaskan roh untuk menyembah-Nya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya pada saat pagi hari ini saudara-saudaraku dan saya sudah bebas. Amin. Terutama saat ini tuh bebas dari segala apapun, terutama bebas rasa takut, khawatir, bahkan bingung mau ngapain. Tapi kita percaya, kita tetap bersyukur. Tuhan Yesus maha baik bagi kita. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sambung pujian berikut. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan.
Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Allah. Kita percaya pada saat pagi hari ini hanya firman Allah yang akan menjadi kekuatan kita. Sebab itu mari kita sama-sama mau menyuci kuduskan hati kita. Kita mau taruh firman Allah yang paling terbaik di dalam hati kita. Karena kita rapuh tanpa firman Allah. Saya yakin dan percaya kita butuh firman Allah, terutama pada saat-saat seperti sekarang ini. Saudara-saudaraku, kita akan angkat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya Yesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Terima kasih Bapa. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu. Haleluya. Agar aku menyenangkan. Katakan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Terima kasih Yesus. Kuduskan hingga dulu selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Haleluya. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. 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 Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau suci kuduskan hati kami Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan di hadapan. Biarlah firman-Mu tertanam di setiap hati kami Bapa yang paling suci. Firman-Mu jangan berlalu begitu saja Tuhan.
Engkau melayakkan kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di saat kami jatuh, kami percaya firman-Mu yang mengangkat kami Tuhan. Di saat kami sakit, firman-Mu juga yang akan menyembuhkan kami Yesus. Di saat kami khawatir Tuhan, firman-Mu yang akan menghiburkan kami Bapa. Ampuni Bapa segala salah dosa kami, salah dosa anak-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah Tuhan Yesus menjamah pribadi lepas pribadi, agar firman yang kami dengar semua Tuhan Yesus, biarlah firman tetap tertanam di hati kami, di sanubari hati kami yang paling dalam. Bapa, mohon Tuhan Yesus lewat firman-Mu pada saat pagi hari ini, Engkau menjawab setiap kerinduan kami Bapa. Wabah yang melanda negeri ini Tuhan Yesus, bahkan melanda dunia Tuhan, kami bersatu hati Tuhan Yesus bersama saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia ini Tuhan. Kami tengking, kami katakan dalam nama Yesus, biarlah musnah Tuhan dari negeri kami, agar kami tetap dapat Tuhan berkumpul bersama saudara-saudara kami seiman, memuji memuliakan Engkau Bapa. Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian, Engkau bertahta di atas segala sembahan kami. Dan saat ini kami mau duduk diam, Kau ada di tempat ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan menyapa setiap hati kami Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami di hadapan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus, dan akan terus kami memuji memuliakan Engkau Bapa, karena Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kami. Roh Kudus, kasih dan firman-Mu, itulah satu kesatuan yang layak kami puji dan kami sembah. Terpuji nama Bapa selama-lamanya. Inilah Tuhan yang menjadi doa, ucapan syukur serta permohonan kami di hadapan-Mu, di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya sudah menyertai kehidupan kita, di khususnya 1 minggu yang sudah kita lewati dan jalani, sehingga kalau kita masih boleh bersama-sama ada, saudaraku sidang jemaat Tuhan, itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, khususnya bagi sidang jemaat Tuhan GPDI Niaga Kalimas, dan juga umumnya bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang menikmati dan juga mengikuti ibadah pelayanan kita pada saat pagi siang hari ini. Dan biarlah setiap pujian yang kita naikkan benar-benar pujian yang seperti kita nyanyikan barusan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu yang menjadi kerinduan kita semuanya. Dan bentuk kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita diberkati oleh kebenaran firman Allah. Mari siapkan setiap hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, supaya benih-benih firman Allah yang ditaburkan saat ini adalah benar-benar menjadi benih yang hidup dan menghidupkan setiap iman percaya rohani kita dalam mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Mari untuk menghormati pembacaan ayat yang pertama, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan berdiri. Kita buka kitab kita dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang kedua ayat yang ke-25. Saya tunggu karena kita mau membacanya bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang kedua ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Haleluya. Silakan duduk semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya, pengikut Kristus. Sekali lagi saya membaca ayat mas kebenaran firman Allah pada saat ini adalah, karena siapa dapat makan
dan merasakan kenikmatan di luar Dia, di luar Tuhan. Dan ini adalah kalimat tanda tanya. Jadi Salomo pun dalam kemegahannya, dalam kekayaannya, dalam kekuasaannya, dia berkata, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Oleh sebab itu, judul firman Allah pada saat ini adalah, saya ambil judul, kenikmatan hidup yang hakiki. Puji Tuhan. Sekali lagi, kenikmatan hidup yang hakiki. Mengapa? Karena bagi saya, Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaat Tuhan, di hari-hari ini kita sangat mendambakan dan juga membutuhkan, itulah dia yang namanya kenikmatan hidup yang hakiki. Kita sangat mendambakan, kita sangat membutuhkan, memerlukan kenikmatan hidup yang hakiki. Kenikmatan berasal dari kata dasar nikmat. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikmat itu artinya enak, nikmat, lezat, nikmat, merasa puas, senang, itu nikmat. Dan bahkan lebih istimewa lagi, KBBI mengartikan nikmat itu adalah pemberian atau karunia dari Allah. Puji Tuhan. Pemberian atau karunia dari Allah. Sedangkan kenikmatan itu artinya keadaan yang nikmat. Jadi kenikmatan itu adalah sebuah keadaan yang nikmat, keenakan, kesedapan, kesenangan. Hakiki artinya benar, itu hakiki. Sebenarnya itu hakiki. Sesungguhnya itu hakiki. Jadi kita mau belajar kebenaran firman Allah pada saat ini dengan tema kita konsisten dengan tema kenikmatan hidup yang hakiki. Hari demi hari yang kita lalui, langkah demi langkah yang kita pijak, jemaat Tuhan, saudara-saudariku, saya mau berkata, bukan sekedar proses kehidupan yang kita lalui ini untuk melewati hari demi hari aja. Jadi kita hanya melewati hari Senin, Selasa, Rabu. Hari demi hari yang kita lewati bukan sekedar proses kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya yakin, saya rasa bukan di situ kita melewati hari-hari, bukan sekedar di situ saja. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya mau berkata, marilah kita menjadikan hidup kita hari demi hari yang kita lewati adalah hidup yang lebih berarti, hidup yang lebih berharga, hidup yang lebih berguna, hidup yang lebih bermanfaat, hidup yang lebih berfaedah. Itulah hari demi hari yang kita jalani. Jadi, ketika kita mau menjalani hidup yang lebih berarti, maka kita bisa pastikan siang hari ini, hidup yang berarti itu adalah hidup yang bagaimana kita bisa menikmatinya. Amin. Hidup yang berarti adalah hidup yang bagaimana kita bisa menikmatinya, merasakan hari demi hari tersebut benar-benar nikmat, benar-benar enak, benar-benar sedap, benar-benar lezat hari demi hari yang kita lewati. Nah, saudaraku, untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Allah, kenikmatan hidup yang hakiki, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Di situ ada sebuah ayat yang berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mata Allah dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Yesaya berkata, oleh karena engkau, saya, Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau anak-anak muda, firman Allah berkata, engkau, kita berharga di mata Allah. Kita bernilai di hadapan Tuhan.
kita berkualitas di hadapan Allah. Jadi saya percaya setiap manusia yang ada di muka bumi ini, setiap manusia ciptaan Tuhan, saya mau katakan, saudaraku, engkau berharga di hadapan Tuhan. Amin. Engkau bernilai di hadapan Tuhan. Engkau berkualitas sebagai Tuhan. Itu juga artinya ketika Tuhan menciptakan engkau, Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan membuat engkau ada di dunia ini, Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan punya maksud yang mulia. Karena apa? Kita bernilai di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita berharga. Kita berkualitas bagi Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya maksud yang indah bagi setiap pribadi, bagi setiap individu yang ada. Jadi saya mau berkata, orang yang menikmati kehidupannya adalah orang yang menerima dirinya apa adanya. Amin. Orang yang menikmati kehidupannya, dia menerima dirinya apa adanya, dan dia tidak iri hati kepada orang lain. Mengapa? Karena ia tahu bahwa dirinya berharga bagi Allah dan kerajaan sorga. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang suka tulis saja yang pertama. Yang pertama saya tulis, saya rangkum dari ayat ini, kenikmatan keadaan diri atau fisik. Kenikmatan keadaan diri atau fisik. Jadi marilah kita menikmati diri kita. Marilah kita menikmati fisik kita. Marilah kita menikmati tubuh kita yang telah Tuhan ciptakan. Kalau engkau terlahir sebagai pria, engkau gak bisa pilih menjadi wanita. Engkau terlahir sebagai wanita, engkau tidak bisa pilih menjadi seorang pria. Karena itu kodrat Allahi. Saya rasa bayi yang ada dalam kandungan emaknya, usia beberapa bulan, dia tidak akan bisa berkata kepada mamanya, Mama, saya mau jadi wanita, mau jadi cewek. Gak bisa. Ya. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya maksud, Tuhan sudah punya satu karya yang indah yang Allah mau kerjakan dalam setiap pribadi-pribadi ciptaannya. Nikmatilah dirimu. Ini yang dasar. Saya mau katakan ini menjadi pembuka untuk kita masuk lebih dalam lagi pada saat siang hari ini. Menikmati keadaan tubuh kita. Jadi begini, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, sampai di kakimu itu ada jempol, ada kelingking, itu adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah bentuk-bentuk tubuh yang paling indah di hadapan Tuhan. Amin. Kalau engkau terlahir dari ujung rambut, rambutmu adalah rambut lurus, puji Tuhan. Rambutmu adalah rambut ikal, puji Tuhan. Rambutmu adalah rambut kritik, puji Tuhan. Engkau terlahir, ya. Saya rasa kita semua punya rambut. Ya, kalau nggak ada rambut ya itu berarti botak. Botak mengapa? Karena dicukur. Nah, begitu. Ya, nanti tumbuh lagi tuh rambut. Kita terlahir, ya. Kalau engkau terlahir, hidungmu ada yang mancung, ada yang pesek, puji Tuhan. Mengapa kita nggak bisa menikmati hidup kita? Salah satu dasar yang penting adalah keadaan diri kita. Kita tidak menikmati, kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih atas apa yang telah Tuhan ciptakan untuk kita semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Kalau telinga kita caplak, ya puji Tuhan. Ya. Kalau kita dilahirkan kulit kita putih, puji Tuhan. Kita dilahirkan kulit kita sawo matang, puji Tuhan. Dan maaf, ya, kalau sawo busuk, puji Tuhan juga. Haleluya. Ya, nikmati. Memang ini toh yang Tuhan berikan. Kalau kita dilahirkan, keadaan fisik kita, diri kita, mata kita belok, puji Tuhan. Mata kita sipit, puji Tuhan. Haleluya. Saya teringat dengan sebuah kisah di Yohanes pasal 9, ketika ada anak yang terlahir cacat, dan murid Yesus berkata, Guru, Tuhan, anak ini lahir cacat. Salah siapa? Dosa siapa? Yesus berkata, dia lahir cacat seperti ini bukan karena salah Allah anak ini, bukan karena salah orang tuanya, tapi dengan firman Allah Yesus berkata, tetapi melalui anak ini akan ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Allah mau nyatakan. Akan ada pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Allah mau kerjakan.
Jadi walaupun di sekitar kita ada saudara-saudari kita yang terlahir dengan keadaan fisik atau tubuh yang mungkin kita harus berkata kurang sempurna, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk orang itu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk pribadi tersebut dan untuk orang-orang tersebut dan untuk kita semua. Mari kita nikmati, ya. Kalau kita belajar ayat ini, engkau berharga di hadapan Tuhan. Tubuhmu berharga di hadapan Tuhan. Saya rasa gak ada operasi plastik. Haleluya. Ya, saya rasa gak ada operasi plastik. Karena apa? Kita benar-benar mensyukuri atas diri kita yang telah Tuhan buat, yang telah Tuhan bikin, ya. Bagaikan tanah liat di tangan seorang pejunan, Tuhan sudah ciptakan kita. Haleluya. Nikmati, ya. Nikmati rambutmu, nikmati bola matamu, nikmati bagian hidungmu, nikmati bagian gigimu, ya. Nikmati telingamu, nikmati semuanya, warna kulitmu. Gak usah minder, gak usah dengan kanan kiri, karena saya mau berkata, Yesaya berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kenikmatan keadaan diri atau fisik. Yang berikutnya saya mengajak kita membuka Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikian firman Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Surat Filipi adalah surat penjara. Bagaimana Paulus sedang ada di penjara dan menulis surat kepada sidang jemaat yang ada di Filipi ini. Jadi artinya dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, Paulus mau berkata kepada sidang jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sebuah kalimat yang diulang 2 kali dalam satu ayat, dan bagi saya ini unik, langka, dan istimewa. 2 kali kalimat diulang dalam sebuah ayat. Bersukacita, sekali lagi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan ingin menikmati atau ingin memperoleh kenikmatan hidup yang hakiki. Kita bicara yang hakiki. Jadi hakiki ini yang sebenarnya, yang sesungguhnya, itu hakiki. Yang kedua, tulis aja, kenikmatan suasana hatinya. Haleluya, amin. Kenikmatan suasana hatinya, ya. Suasana hati ini di dalam, ya. Suasana hati, memiliki suasana hati yang ceria, ya. Bukan hanya atau bukan sekedar ekspresi wajah yang ceria. Kita bisa saja ke orang lain memberikan atau melemparkan ekspresi wajah yang ceria. Seperti saya, tersenyum ceria, tapi belum tentu dengan suasana hati kita. Enggak, tidak menjadi jaminan. Ekspresi wajah yang ceria tidak menjadi jaminan bahwa suasana hatinya itu sedang ceria. Mungkin saja dia sedang bermain sandiwara, mungkin saja dia sedang berkamuflase. Nah, saudaraku, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, dan untuk kita semuanya pada saat siang hari ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita memiliki bukan sekedar ekspresi wajah yang ceria, tapi juga kita memiliki suasana hati yang ceria. Dan ini harus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apalagi di hari-hari ini kita menghadapi musim corona. Angkanya sampai hari ini terus signifikan di bangsa kita. Kita ketakutan, kita kecemasan, itu manusiawi. Tetapi roh kita adalah roh yang memiliki karakter sukacita. Karena suasana hati ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, adalah suasana yang sangat diperlukan dalam hidup kita semuanya. Orang yang menikmati hidup, orang yang memiliki suasana hati, kenikmatan suasana ya hati, adalah orang yang tidak suka mengeluh dan selalu memikirkan hal-hal yang bahagia. Pikirkan hal-hal yang bahagia, pikirkan hal-hal yang bahagia, pikirkan hal-hal yang bahagia. Walaupun keadaan sekitar tidak membuat kau bahagia, tapi yang ada dalam pikiranmu bahagia, bahagia, bahagia. Otomatis akan terbentuk suasana hati yang sukacita. Haleluya. Otomatis. Pikirkan hal-hal yang bahagia. Pikirkan hal-hal yang bahagia.
Keadaan memang tidak membuat bahagia. Suasana tidak membuat bahagia. Penyakit sampah tidak membuat bahagia. Tapi kita belajar, kita berjuang memikirkan hal-hal yang bahagia, memikirkan hal-hal yang bahagia, tidak mengeluh, tidak mengeluh, tidak mengeluh. Otomatis saya yakin akan ada suasana hati yang sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dan saya percaya ini adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ini adalah bagian pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Keadaan sekitar membuat kita tidak sukacita. Lingkungan tidak membuat kita sukacita. Virus corona tidak membuat kita sukacita. Tapi ketika ada Roh Kudus di hati kita, ingat buah roh yang kedua. Setelah kasih adalah sukacita. Setelah kasih dalam posisi formasi buah roh, 9 buah roh yang kita pelajari di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 adalah sukacita. Kenikmatan suasana hati. Amin. Kenikmatan yang hakiki adalah suasana hati kita yang tetap ceria, yang tetap sukacita, meskipun keadaan sekitar bisa membuat kita tidak ceria atau sukacita. Amin. Haleluya. Saya mengajak kita masuk ke poin yang berikutnya. Di berikutnya saya mendapatkan di Amsal pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-8. Mari kita buka Amsal 30 ayatnya yang ke-8. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, perkataan Agur bin Yake dari Masa. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 ini, kita mungkin agak bingung. Jadi maunya apa dong? Miskin enggak? Kaya enggak? Apa dong maunya? Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa melihat jawabannya di ayat berikutnya, ayat 9. Kita lihat ayat 9. Mengapa dia tidak minta miskin, juga tidak minta kaya? Kita lihat ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Allah dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dari ayat 9 ini saya mau berkata, mengapa Agur bin Yake itu tidak minta kemiskinan, tidak minta kekayaan? Intinya jelas dari ayat 9, supaya dia tidak menjadi berdosa. Kalau kaya, dia meremehkan Tuhan. Kalau miskin, dia berbuat dosa, dia mencuri, mempermalukan nama Tuhan. Jadi apa yang dia minta kepada Tuhan, dia berkata dengan indahnya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Haleluya. Jemaat yang mau nulis, tulis aja. Yang ketiga, kenikmatan berkatnya atau makanannya. Amin. Kenikmatan berkatnya atau makanannya. Saya mau berkata dari ayat ini, orang yang menikmati hidupnya adalah orang yang menikmati setiap makanannya sendiri. Adalah orang yang menikmati setiap berkatnya sendiri. Adalah orang yang menikmati setiap bagiannya sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan udah tahu bagiannya masing-masing. Tuhan udah tahu porsinya masing-masing. Tuhan udah tahu berkatnya masing-masing. Jadi saya mau berkata, Bapak Ibu jemaat Tuhan, gak usah ambil pusing sama mobil orang, itu mobil dia. Gak usah ambil pusing sama harta orang, itu harta dia. Gak usah ambil pusing sama rumah orang, Tuhan udah punya bagiannya. Haleluya. Mengapa kita gak bisa menikmati hidup kita? Karena kita pusing sama mobil orang, kita pusing sama harta orang, kita pusing sama usaha orang. Itu bagiannya, gak usah ambil pusing. Haleluya. Saudara gak bakal bisa menikmati hidup saudara. Saudara gak bakal bisa menikmati hidup yang hakiki. Mengapa? Karena saudara ambil pusing dengan bagian orang lain. Saudara repot dengan bagian orang lain. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menikmati pelayanan ini, gak usah ambil pusing dengan gereja orang lain, gak usah ambil pusing dengan jemaat orang lain yang diberkati. Itu bagiannya, itu berkatnya. Kita kerjakan bagian kita. Kita ambil bagian dalam pekerjaan kita. Amin. Haleluya.
Nggak usah ambil pusing dengan makanan orang lain. Mungkin di masa corona ini kita melihat ada seseorang yang nggak pernah kekurangan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha adil. Haleluya. Ya, nikmati setiap berkat Tuhan. Ya, nikmati setiap kunyahan demi kunyahan yang masuk ke mulutmu. Amin. Nikmati, ya, apapun, ya. Jadi ketika engkau menikmati makanan, ini bukan urusan mahal, sebuah makanan enak, murah itu makanan gak enak, delivery order enak. Ini bukan urusan di situ. Kenikmatan hidup yang hakiki, ketika ada makanan-makanan yang masuk ke dalam mulutmu, engkau kunyah demi kunyah, kunyahan tersebut adalah kenikmatan hidup yang hakiki. Bukan urusan mahal atau murah, bukan urusan makanan impor, daging impor, ya. Bukan urusan, ya. Tapi ini adalah urusan bagaimana ketika makanan itu masuk ke mulut kita dan kita tahu Tuhan, nasi ini adalah bagianku. Tuhan, telur ceplok ini siang hari ini adalah bagianku. Aku mau menikmati kunyahan demi kunyahan tersebut. Kenikmatan berkatnya, kenikmatan bagiannya. Haleluya, haleluya. Yang berikutnya, Mazmur 34 ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang? Saya yakin tidak ada yang mau umur pendek, semuanya umur panjang. Yang mengingini umur panjang, ngapain? Untuk menikmati yang baik. Saya rasa setiap manusia ada di muka bumi ini, dia berdoa sama Tuhan umur panjang. Kalau bisa Tuhan berikan saya umur sampai 100 tahun. Kalau dia anak-anak muda, Tuhan saya mau umur saya bisa nanti sampai kuliah, kemudian sampai punya pacar, punya jodoh, bisa menikah, punya anak. Kalau dia orang tua, dia pasti berkata, Tuhan berikan saya umur yang panjang. Saya mau melihat anak saya menikah. Saya mau punya mantu Tuhan. Saya mau melihat anak-anak dari anak-anak saya. Berarti cucu. Berarti orang tersebut saya mau sampai kakek nenek Tuhan. Itu boleh saja. Itu sah-sah saja. Itu tidak salah doa kita. Tapi apalah artinya kalau saya mau berkata, kita umur panjang, tapi hari demi hari yang kita lewati hambar. Mungkin saya harus berani berkata, lebih baik umur kita pendek, tapi hari kita menikmati kuasa Tuhan. Tapi hari kita berkualitas, hari-hari kita bermanfaat, kita benar-benar menikmati hari-hari kita di dalam kasih dan kuasa Yesus Kristus. Ya, tulis aja yang keempat ini dari ayat ini. Kenikmatan umurnya dan hari-harinya. Sekali lagi, kenikmatan umurnya dan hari-harinya. Nikmati. Setiap hirupan, nafas demi nafas yang kita hirup, kita nikmati. Ya. Setiap hirupan Tuhan, ini hari baru. Tadi kita ketemu hari yang baru tadi pagi. Terima kasih Tuhan. Kalau aku ada di tengah pandemi global ini, Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan nafas, Tuhan masih memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Aku mau nikmati sepanjang hari ini. Aku mau nikmati masa-masa COVID-19. Aku mau nikmati masa-masa pandemi global ini Tuhan, bersama dengan Yesus. Ya, nikmati, nikmati. Saya melayani online jemaat Tuhan. Sudah berjalan 2 bulan gak terasa. Saya menikmati pelayan ini bersama dengan beberapa pelayan Tuhan yang militan. Kita nikmati ibadah kita, amin. Saya percaya jemaat Tuhan, meskipun engkau ada di rumah, engkau ada di ruang tamu, engkau ada di kamarmu, engkau ada di ruang tengahmu, engkau sedang menikmati ibadah ini, ya. Menikmati umur kita, menikmati hari-hari kita. Dengan hari-hari yang dimana ada kualitas di situ. Dengan hari-hari yang dimana di situ kita tahu bersama bahwa Allah bersama dengan kita. Jadi kenikmatan
hidup yang hakiki, jemaat Tuhan, bukan soal urusan panjang atau pendeknya itu umur. Bukan soal urusan ada atau tidaknya virus corona ini. Bukan soal urusan ada atau tidaknya pekerjaan ini. Tapi bagaimana hari demi hari yang kita jalani adalah hari demi hari yang setiap hirupan demi hirupan nafas kita syukuri di dalamnya. Haleluya, haleluya. Itu yang keempat. Yang terakhir, mari. Yang terakhir saya dapatkan di Mazmur pasal yang ke-27, ayatnya yang keempat. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Saya rasa kita bisa membaca ayat ini bersama-sama dengan kalimat yang keras, dengan iman yang tegas. Mazmur 27 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang kelima, saya mau berkata, kenikmatan hidup yang hakiki adalah kenikmatan hubungannya dengan Tuhan. Ini Daud. Daud berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Dalam kemewahannya, dalam kekayaannya, Daud raja, dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya kemuliaan, dia punya kekayaan, dia nabi, dia dipakai Tuhan, dia diurapi Tuhan. Tapi yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menikmati rumah Tuhan, aku mau menikmati hadirat Tuhan, aku mau menikmati kuasa Tuhan, aku mau menikmati hubungan dengan Tuhan seumur hidupku. Apakah Daud tidak pernah bersalah? Apakah Daud tidak pernah berdosa? Ingat Mazmur 51. Di situ skandalnya Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, dalam skandal, apa yang Daud katakan saat itu? Langsung dia berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Daud tahu kalau roh Allah itu undur dari kehidupannya. Daud tahu kalau roh Allah itu menjauh darinya, dia tidak bisa menikmati hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak bisa menikmati pribadi Tuhan. Dia tidak bisa menikmati hari-harinya. Karena apa? Roh Tuhan menjauh dari Daud. Kita perlu dengan Tuhan. Kenikmatan hidup ini saya mau berkata, bukan karena ada corona, tidak ada corona. Bukan karena ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Saudaraku, bisa aja corona ini berakhir, pasti berakhir dengan iman kita. Tapi kita gak nikmat. Tapi musim corona ini kita menikmati. Saya ada teman pendeta, dan dia saat ini PDP di Wisma Atlet Kemayoran. Teman saya, teman baik saya, dia kena PDP. Saudara tahu, di Wisma Atlet Kemayoran itu dia bikin live Facebook, dia bikin streaming, dia nyanyi pujian, dia sharing firman Tuhan. Itu artinya dia tetap menikmati masa-masa PDP-nya. Jadi kenikmatan hidup bukan ada corona atau tidak ada corona. Bukan karena ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Atau kalau engkau anak-anak muda yang menyaksikan pelayanan ini, bukan karena ada jodoh atau tidak ada jodoh. Bukan karena ada keturunan atau tidak ada keturunan. Bukan karena mau menikah atau tidak menikah. Tapi kenikmatan hidup yang hakiki, saya mau katakan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana pribadimu dengan Tuhan. Orang yang menikmati hidup adalah orang yang selalu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang kaya, dia gak nikmati kehidupannya. Banyak orang sehat, dia juga gak nikmati kehidupannya. Teman saya di PDP, teman saya PDP di Wisma Atlet, dia nikmati kehidupannya. Mungkin kita tahu ada anggota gereja kita yang terkena kanker, dia nikmati kehidupannya. Kenikmatan kehidupan bukan sekedar sehat atau sakit, bukan sekedar ada berkat tidak ada berkat, bukan urusan kaya atau miskin. Banyak orang kaya gelisah dalam hidupnya, banyak orang kaya gak bisa nikmati kehidupannya. Banyak pendeta sukses bukan urusan banyak jemaat. Nanti kalau saya banyak jemaatnya, saya bisa menikmati hidup saya. Banyak pendeta jemaatnya banyak, dia semakin gak menikmati kehidupannya. Kenikmatan hidup yang hakiki, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
Satu hal telah ku minta, diam bersama dengan Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan seumur hidup kita. Seumur hidup kita, itulah dia kenikmatan hidup yang hakiki. Saya percaya pada saat siang hari ini Yesus bersama dengan kita semuanya. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita semuanya. Kita tahu semua bagian dari rancangan Tuhan yang indah, yang mulia dalam setiap pribadi kita semuanya. Kita mau bersyukur Tuhan, kita mau bersyukur Yesus untuk setiap apa yang telah Tuhan perbuat, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Sama-sama kita berkata, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, haleluya, haleluya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan sempurna nyata di dalam hidup kami Yesus. Dalam hidup, katakan semua jemaat Tuhan bersama-sama, ku bersyukur, syukur, haleluya, ku bersyukur, bersyukur, Tuhan. Terima kasih, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali sama-sama kita mau berkata, banyak yang telah kau perbuat Tuhan, banyak yang kau perbuat. Kita nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Kita nikmati hadirat Tuhan. Dia ada bersama dengan saya, Dia ada bersama dengan saudara, Dia ada di ruangan ini, Dia ada di rumahmu, Dia ada di mesmu, Dia ada di kontrakanmu, Dia ada di ruang tamu, Dia ada di kamarmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang mengerti, segala yang-Ku. Haleluya, kasih-Mu sempurna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Amin. Haleluya.
jemaat Tuhan yang saya kasihi dan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya, saya mau berkata sebagai hamba Allah pada saat siang hari ini, kenikmatan hidup yang hakiki adalah kenikmatan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, itulah kenikmatan hidupmu. Kenikmatan hidup kita tidak tergantung oleh virus corona ini. Kenikmatan hidup kita tidak tergantung oleh kesediaan stok makanan di rumahmu yang semakin menipis. Kenikmatan hidupmu tidak tergantung kalau engkau sudah tidak bekerja lagi. Kenikmatan hidupmu tidak bergantung kalau bisnismu di musim ini lagi macet total. Kenikmatan hidupmu tidak tergantung oleh kesehatanmu. Banyak orang sehat pun tidak menikmati kehidupannya. Banyak orang diberkati kelimpahan, dia tidak bisa menikmati kehidupannya hari demi harinya. Kenikmatan yang hakiki siang hari ini adalah kenikmatan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Berkata Daud, diam di rumah Tuhan, bersama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan seumur hidup kita, seumur hidup kita, seumur hidup kita. Itulah kenikmatan yang paling sesungguhnya. Itulah kenikmatan yang paling sebenarnya. Kita akan pujian kata ku bersyukur sesuai dengan tema kita pada saat siang hari ini. Kita ganti ku nikmati. Kata ku bersyukur dari pujian ini kita ganti ku nikmati. Sama-sama kita mau berkata melalui pujian ini, ref dan pujian ini. Haleluya. Ku nikmati bahwa terima kasih, ku nikmati Bapa, sebab kasih setiamu di dalam hidup. Katakan ku nikmati, aku nikmati Tuhan, aku nikmati hari-hari ini, aku nikmati musim corona ini, aku nikmati musim kekurangan ini. Haleluya, aku mau nikmati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan jangan Tuhan, ku nikmati, oh Tuhan. Kembali sekali lagi katakan sama-sama, ku nikmati Tuhan. Mari kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau nikmati Yesus, ku nikmati buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku nikmati, ku nikmati Yesus, aku nikmati, mati Bapa. Amin. Mati Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku nikmati, haleluya. Ku nikmati Tuhan. Ku nikmati. Sama-sama kita berkata, Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau menikmati musim corona ini Tuhan. Kami mau menikmati masa kekurangan. Kami mau menikmati masa pengurangan gaji. Kami mau menikmati masa keterbatasan. Kami mau menikmati masa-masa ini. Dan lebih hakiki lagi, kami mau terus menikmati hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat hari-hari kami nikmat. Karena Engkaulah Yesus yang membuat hari-hari kami lezat. Karena Engkaulah Yesus yang membuat hari-hari kami sedap. Oleh sebab itu Yesus,
Roh Kudus, kami tetap perlu Engkau dalam hidup kami. Roh Kudus terus bekerja di hati kehidupan semua sidang jemaat Tuhan, sehingga mereka benar-benar ada dalam masa-masa menikmati hari-hari ini. Kami juga menikmati ibadah kami secara online. Semuanya kami nikmati Tuhan, karena kami tahu akan karya Tuhan, kami tahu akan rancangan Tuhan, kami tahu akan rencana-rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semuanya. Roh Kudus, hamba-Mu selesai dalam melayani firman. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan iman semua jemaat-jemaat Tuhan. Inilah doa sembahyang kami di hadirat-Mu. Dengan penuh ucapan syukur, kami mau beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, puji Tuhan, ibadah kita di minggu yang kedua ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati semua sidang jemaat GPDI Niaga Kalimas, dan pada umumnya semua jemaat-jemaat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan kita melalui pelayanan live streaming pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman gereja kita, tetap ibadah-ibadah kita sampai saat ini masih bersifat seperti ini, baik kebaktian hari Kamis, kebaktian di hari Sabtu, dan juga kebaktian di hari Minggu. Jemaat-jemaat juga nanti saya WA jadwal-jadwal ibadah dan juga petunjuk-petunjuk ibadah kita di rumah masing-masing, yaitu ibadah hari Kamis dan juga ibadah hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Juga tetap bantu doa untuk ibu kita yang kita kasih, Ibu OR Nenggolan. Tuhan Yesus terus nyatakan kuasanya. Kita mau terus berjuang, bergumul dan bersatu dalam doa. Kita tidak menyerah melalui doa-doa kita. Kita percaya mujizat masih ada, kuasa Tuhan tetap nyata bagi ibu yang kita kasih, Ibu Farhani Johan, Ibu OR Nenggolan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap kita semua kuat di dalam Tuhan. Kita akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berdiri. Saya akan tutup melalui doa syafaat dan juga dengan doa berkat pada saat hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tetap Tuhan selalu ampuni segala dosa bangsa ini, sehingga bangsa ini adalah bangsa yang dikasih oleh Yesus. Ketika ada kasih Yesus yang indah dan luar biasa, kami percaya ketika itu juga ada pemulihan, ada lawatan Tuhan, ada kegerakan rohani yang besar-besaran untuk bangsa kami. Sehatkan bangsa kami, pulihkan, lewatkan dari virus penyakit sampar corona ini, supaya kami boleh dapat beraktivitas seperti biasa, beribadah, bekerja, bersekolah seperti biasa, dan di atas segalanya nama-Mu saja dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk ibu tante yang kami kasih, Ibu Tante OR Nenggolan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Lihat pengorbanan hamba-Mu, lihat kesetiaan hamba-Mu, lihat perjuangan hamba-Mu dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Semuanya tidak sia-sia Tuhan perhitungkan. Ibu kami boleh dapat sadar, boleh dapat pulih sehat kembali dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan melihat keajaiban-keajaiban Allah yang berikutnya yang Tuhan nyatakan untuk ibu kami ini Tuhan. Terima kasih banyak semua sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati GPD Niaga Kalimas. Makan minum pakai mereka Engkau cukupkan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Apa yang jadi keperluan mereka Engkau yang menyediakan Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berikan kepada kami semuanya kesehatan yang baik, imun tubuh yang baik. Dengan kesehatan itu kami selalu mempermuliakan Tuhan. Kami yang melayani di ruangan ini juga Tuhan, kami datang ke tempat ini dalam keadaan sehat. Kami percaya kami pulang juga dengan sehat. Terima kasih banyak Tuhanku Yesus. Inilah akhir ibadah kami pada saat siang hari ini. Yesus ampuni segala dosa kami, Yesus sempurnakan seluruh hidup kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara Saudariku, marilah kita semua menerima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih karunia kemurahan damai sejahtera penyertaan perlindungan dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai hidup kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus pasti datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih
kenikmatan hidup yang hakiki. Puji Tuhan.